Selatan, sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf A dan B, mempunyai tugas sebagai berikut. A. Pembina. 1. Memberikan pembinaan terhadap satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat. 2. Menetapkan kebijakan umum dan langkah-langkah strategis dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat. B. Pengarah. 1. Dimaksud pada diktum kedua huruf C mempunyai tugas. A. Kepala Satlantas bertanggung jawab atas pelaksanaan perlindungan masyarakat. B. Kepala Pelaksana memimpin pelaksanaan tugas satuan tugas perlindungan masyarakat di kelurahan. Kesiapsiagaan dan kewaspadaan tinggi, membantu upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana masyarakat serta perlindungan masyarakat di Kota Tanjung Pinang. Dengan ini resmi mengukuhkan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat di Kota Tanjung Pinang berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Tanjung Pinang nomor 758 tahun 2023 tentang Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat di Kota Tanjung Pinang. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Hasilan dalam pelaksanaan tugas saudara-saudara. Laksanakan. Dimohon kesediaan penjabat. Kepada Bapak Penjabat Ulama Tanjung Pinang. Kembali ke tempat.
Sumpah janji anggota Satlinmas. Janji anggota Satlinmas. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga negara Kesatuan Republik Indonesia adalah warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran, mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan negara. 2. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketentraman serta ketertiban masyarakat. 3. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku. Pembacaan telah dilaksanakan, laporan selesai. Balik ke tempat. Balik ke tempat. Andi Nur Abadi, STMA. Selanjutnya ya Kota Tanjung Pinang diwakili Kasat Dimas yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Komisioner KPU dan Bawaslu, dan tentu yang kami hormati, kami banggakan juga sudah dilakukan jauh hari sebelumnya di seluruh penyelenggaraan pemilu, baik penyelenggara KPU Kota Tanjung Pinang dan Bawaslu bersama unsur keamanan baik Kapolresta maupun TNI Polri. Kita sudah lakukan beberapa persiapan apel siaga. Tentu kesemua ini kita lakukan untuk menciptakan kondisi Kota Tanjung Pinang yang lebih aman, baik dan tentram dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Kota Tanjung Pinang. Kurang dari 46 jam ke depan, Kota Tanjung Pinang dan seluruh di Republik Indonesia tepat di 14 Februari 2024 pukul 07.00 akan dimulai pemilu atau pemungutan suara di tempat pemungutan suara yang sudah ditetapkan di masing-masing wilayah kota dan kabupaten se-Indonesia. Gabung dalam satuan Satgaslitmas dan Satlinmas ini dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya sesuai arahan dan pembinaan yang sudah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai leading sector di Linmas ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua, kami doakan tetap diberikan kesehatan dan dapat menjalankan tugas pengamanan pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Tadi juga kita sudah mengikrarkan dan memperdengarkan yang menjadi komitmen Satgaslinmas sama bagaimana pelaksanaan
pengamanan pemilu tahun 2024 di kota saya, Bapak Ibu semua memegang amanah dan akan menjalankan tugas dan fungsinya dapat kita lakukan koordinasi dan koordinasi dengan baik di semua leading sektor dalam tadi kami sampaikan kurang dari 46 jam ke depan kita akan melaksanakan pemilu dan mari sama-sama kita lakukan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan diberikan laluan atau petunjuk ketika mereka yang tidak mengetahui masyarakat terutama untuk Dilanjutkan dengan foto bersama. Untuk barisan merapat ke tengah. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ini munduran, ini mundur. Yang tangannya depan, handphone. 1, 2, 3. Pemilu damai. Oke. Satu, dua, tiga. Semangatnya. 1, 2. Oke. pagi hari ini kita mengukuhkan Camat dan lurah bisa totalnya 1.402 petugas yang nanti akan disebarkan di seluruh TPS yang ada di dan juga yang tadi kita dengarkan bersama bahwa beberapa tugas ini kemarin sudah dilakukan pembinaan karena leading sektornya ada di bidang PP. Kemarin sudah dilakukan pembinaan dan pelatihan bersama polisi juga bersama polisi TNI dan Bawaslu serta KPU dan mereka sudah memahami apa yang menjadi tugas-tugas mereka. Tinggal lagi di 40 jam ke depan mereka akan bertugas di masing-masing TPS dan sesuai dengan tugas yang sudah diberikan. Karena mereka bisa menjalankan tugas ini dengan baik karena sifatnya hanya pengamanan pemilu dan bagian dari proses pelaksanaan pemilu. Seharusnya ada bimas mungkin ada sedikit warna baru memang kostum yang biasanya sesuai dengan aturan Kemendagri yang sudah ditetapkan bahwa perubahan warna dari ya saya kira ini momentum kita bagaimana kita bisa melaksanakan pemilu ini yang sebaik-baiknya aman, tertib, ya, lancar dan damai tentunya. Dan kami juga butuh dukungan teman-teman media untuk memberikan kondisi yang kondusif di Kota Tanjung Pinang agar hari ini dengan beberapa semakin masifnya pemberitaan-pemberitaan di platform media sosial, kita himbau kepada masyarakat agar melakukan benar terkait literasi digital untuk pemahaman dan mengcross-check berita-berita yang sebenarnya bukan bagian mainstream, ya. Jadi jangan telan mentah-mentah terhadap berita-berita dalam platform media sosial yang harus diperhatikan. Biar ini sama-sama kita menjaga. Jadi sekali lagi mohon jari, mohon bantuan pada teman-teman pers semua agar menjelang 46 jam ke depan dapat memberikan kondisi kondusif dalam setiap pemerintahan yang tujuannya adalah untuk menjadikan pemilu damai umumnya di provinsi Kepulauan Riau. Teknis pakaiannya itu kita anggarkan di perubahan 2023.
kemarin, dan ini kita bersamaan karena koordinasi terkait persiapan dan lain-lain pembinaan dan lain-lain dilakukan pada bulan perubahan, dan kita baru laksanakan memang menjelang pemilu. Dan terkait dan lain-lain mungkin untuk teknis terkait pembiayaan nanti bisa ya, dan tapi ini sudah kita lakukan konsultasi juga agar ini dapat dilaksanakan dengan sebaik. Karena ini juga penting karena ini salah satu indikator kita dalam mensukseskan pemilu terutama di lokasi-lokasi kehadiran Lukmas dan Satgas yang ada di Kota. Ya, untuk masa tenang semalam sudah dilakukan Satpol PP Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu bersama KPU serta dibantu oleh kita pemerintah daerah terdiri dari Satpol PP termasuk juga ada perkim kita ya, beberapa dinas kesehatan kita dengan ambulan karena begitu banyak lokasi-lokasi yang terpasang atribut-atribut atau APK tersebut, dan itu kita lakukan mulai dari semalam sampai malam tadi ya, dan lanjutkan hari ini juga kita lakukan sampai besok ya, masih selama 3 hari. Memang terlalu banyak, luar biasa, karena ini sampai mungkin kalau di sisi luar mungkin masih ada juga, mungkin yang sisi dalamnya lagi. Semalam saya bersama Ketua Panwas, Ketua Bawaslu juga menyampaikan mereka bagi titipnya hari ini di Panwas bersama Satpol PP. Mudah-mudahan ini bisa menjelang hari ini, mudah-mudahan sampai malam ini bisa tuntas semua. Lalu besok kita tinggal lagi mengecek di lokasi-lokasi TPS ya bersama apa, jadi tidak ada pekerjaan-pekerjaan lagi yang ya, mudah-mudahan kami terima kasih lah bersama pimpinan di Kabupaten Pinang, Bawaslu, KPU dan seluruh jajarannya, Polresta Tanjung Pinang ya, TNI, Satpol PP dan semua BPBD, tokoh-tokoh yang membantu peralatan kami sampai saat ini menyiapkan seluruh peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam penurunan dalam masa tenang yang sesuai jadwal. Kami lakukan koordinasi insentif koordinasi yang luar biasa nih, bahkan ini lagi zoom juga nih, lagi zoom. Cuman timnya sudah turun di beberapa provider karena sebagian tinggal di sisinya yang di luar ya, sebagian besar. Mudah-mudahan hari ini bisa kita tuntaskan. Kita juga gandeng di beberapa, kalau untuk bakti kita langsung ke Dirjen PPI ya, dan sedang dilakukan nih penyempurnaan. Dia tinggal menambahkan bandwidth-nya saja masing-masing BTS. Kita kan BTS-nya sudah ada, cuman penambahan bandwidth-nya dalam rangka untuk menciptakan pemilu ini. Mungkin itu. Pak, satu lagi. Mendagri mengeluarkan surat yang intinya itu sudah kita publikasi bahwa seluruh pemerintah daerah untuk dihimbau untuk tidak menganggarkan dalam APBD murni 2023 anggaran untuk Satlimas dengan pertimbangan bahwa Mendagri sedang mengkaji dan akan menentukan bentuk model warna pakaian Satlimas. Nah, kemudian pada kemudian barulah turun pada Agustus 2023 kita menerima surat dari Mendagri dan kita terima September bahwa diminta kepada pemerintah daerah untuk menganggarkan dalam APBD-nya. Tentu setiap daerah memperhitungkan anggaran APBD-nya. Nah, alhamdulillah Tanjung Pinang pada waktu yang sangat sudah di penghujung menjelang Ketok Palu atas kebijakan Pak PJ Wali Kota, Pak Hasan bersama DPRD, dan dapatlah kita anggarkan untuk khusus Tanjung Pinang penganggaran pakaian Satlimas itu berjumlah 1.402 orang, plus tambah lagi 64 orang untuk yang bertugas di kecamatannya. Kemudian pakaian kita hanya bisa mengadakan pakaian baju dan celana seperti kita pakai hari ini, topi, tambah tali pinggang dan kopel. Sementara sepatu belum terjangkau oleh anggaran APBDP 2023 kemarin. Karena itu kita berharap kepada seluruh Satlimas, dan mereka sudah paham karena sebelumnya kan sudah ada pembekalan bahwa inilah yang dapat diberikan oleh Pemkot Tanjung Pinang
untuk menjadi keseriusan dalam rangka pemilu 2024 ini. Pak, tugas mereka seperti apa Pak di TPS? Tugas mereka intinya begini, bahwa mereka intinya menjaga ketertiban di TPS. Mereka tidak boleh ikut campur sama sekali apapun aktivitas kepemiluan, pemungutan suara di situ. Artinya kalau ada gangguan dari luar atau gangguan bagaimana ketertiban, maka itulah mereka bersama polisi untuk mengamankan itu supaya pemungutan suara TPS betul-betul berjalan aman, damai, dan tidak ada nyaman Pak. Pak, satu TPS berapa lintas? Setiap TPS itu 2 orang. 2 orang ya. 2 orang. Berarti mulai pagi sebelum Sebenarnya sudah mulai dari semalam. Semalam. Mereka sudah mulai bersama di TPS dengan petugas-petugas di TPS itu mereka sudah sama-sama mengecek bagaimana kesiapan pemasangannya, bagaimana kesiapan ya kondisi layout tempat TPS masing-masing. Dan alhamdulillah sudah semalam pun Pak Wali Kota kita pun sudah mutar, sudah ngecek. Alhamdulillah insya Allah pemilu Tanjung Pinang berjalan baik, dan Satlinmas insya Allah mereka memang sudah dibekali secara pengetahuan, kewenangan dan pemahaman tentang kepemiluan. Itu sudah kita jelaskan secara bagaimana melakukan pengamanan secara fisik juga mereka sudah dilatih oleh teman-teman kita dari pihak kepolisian, dan mudah-mudahan mereka sudah paham lah apa yang harus mereka lakukan. Menjaga pemilu biar tidak ada masalah. Jadi masalah keamanan ketertibannya itu pun kita menjadi tanggung jawab kita. Saat ini Mas yang di lapangan ini yang per TPS 2 orang ini apa sejauh ini apa ini koordinasi seperti apa ininya kita Pak? Kalau linmas komunikasinya TPS ya, itu kan sudah melalui proses dari kelurahan. Ya. Nah, tugas mereka itu sudah di BIMTEK, sudah ajarkan bagaimana caranya nanti simulasi mereka nanti pada saat terjadi ada kekacauan dalam pemilu. Ya. Kemudian mereka tugas intinya mereka tuh untuk keamanan dan ketertiban pada saat pemilu itu berlangsung. Berarti Satgas ini nanti fungsinya di sini pada saat misalnya terjadi problem lah, trouble gitu kan? Dia punya fungsi Satgas untuk di pemilu ini paling diutamakan ya. Yeah. Karena terkait dengan keamanan ketertiban ini mereka punya hak untuk dapat mengamankan pada saat terjadinya kekacauan pada saat pemilu atau ada suatu hal yang terjadi pada saat pemilu. Itu tugas mereka dan itu memang sangat diutamakan sekali memang fungsi mereka. Baik, Pak Husein sebagai saya Camat Bukit Bestari. Camat Bukit Bestari. Wah, udah promosi rumahnya.